Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap dewan juri, yang saya hormati hadirin wal hadirat, semuanya yang hadir, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan dari majelis-majelis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, man safa'a 'aliman faka'annama safahani, man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Yang artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang mendatangi ulama, orang-orang alim, para kiai, maka sama saja mereka mendatangiku, kata Rasulullah. Mendatangi orang-orang alim, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, adalah sama saja kita mendatangi baginda Nabi besar Muhammad. Maka dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kita orang-orang Nahdlatul Ulama sering ziarah ke makam para aulia. Ketika kita mempunyai anak kecil, kita sering membodohkan mereka dalam pondok pesantren. Agar apa? Mereka dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, cinta Rasulullah, terjaga akhlak, dan tentu di jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man safaha 'aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangannya orang-orang alim, maka sama saja mereka mencium tanganku, kata Rasulullah. Bahwasanya saudara-saudara, dulu di India ada wali majdub, hidupnya di tengah hutan, tidurnya di atas pohon. Setiap hari banyak orang-orang Hindu datang ke hutan. Untuk apa? Minta doa. Setelah orang-orang Hindu datang ke hutan, orang-orang Hindu menjadi Islam. Nah, nama Habib tersebut adalah Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Kisah ini ditulis oleh Al-Habib Ali Husain Al-Attas. Hal tersebut karena banyaknya orang-orang Hindu yang menjadi masuk Islam membuat khawatir si Raja Hindu. Akhirnya apa? Si Raja Hindu mendatangi Habib Muhammad, berkata pada Habib Muhammad, "Ya Habib Muhammad, kalau Anda tidak pergi dari hutan ini, maka saya akan ratakan hutan ini dengan tanah." Apa kata Habib Muhammad? "Silahkan ya Raja, saya enggak takut, saya masih punya Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya benar, si Raja seminggu kemudian dia datang ke hutan membawa tentara bergajah untuk menghancurkan Habib Muhammad. Akhirnya apa? Habib Muhammad mengerahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk menyerang tentara bergajah si Raja Hindu. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, nyamuk-nyamuk Habib Muhammad dapat mengalahkan tentara bergajah si Raja Hindu. Intinya apa? Intinya adalah bukan seberapa besar kekuatan yang kita miliki, tetapi kalau kebenaran di pihak kita, tentu Allah bersama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, si Raja Hindu kalah, saudara-saudara. Akhirnya si Raja Hindu bertekuk lutut sama Habib Muhammad. "Ya Habib Muhammad, saya berjanji saya tidak akan mengganggu Anda untuk mensyiarkan Islam. Dan saya berjanji setiap hari Jumat saya akan datang ke hutan sambil bawa makanan untuk Habib Muhammad." Akhirnya setiap hari Jumat si Raja menepati janji dengan mendatangi Habib Muhammad sambil membawa makanan untuk Habib Muhammad. Nah, sebelum
Si raja pulang, beliau selalu mencium tangan Habib Muhammad. Begitu sampai si raja tadi meninggal. Akhirnya apa? Orang Hindu kalau meninggal itu tradisinya dibakar. Tetapi seluruh kerajaan pada bingung. Si raja ini sudah dibakar berkali-kali, tetapi mulut dan tangannya tidak bisa terbakar. Nah, akhirnya pihak kerajaan datang ke Habib Muhammad. Ya Habib Muhammad, ini raja kami sudah kami bakar berkali-kali, tetapi tangan dan mulutnya tidak bisa kebakar. Apa kata Habib Muhammad? Wahai kalian, si raja kalian itu setiap hari Jumat beliau datang ke aku sambil bawa makanan. Setiap pulang dari aku, beliau tidak lupa untuk mencium tanganku. Nah, hal itulah yang menyebabkan tangannya nggak bisa kebakar. Karena apa? Karena tanganku yang diciumnya setiap hari kugunakan untuk mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu karomah. Allah memberikan contoh nyata bagi orang-orang yang sering mencium tangannya, orang-orang alim, orang-orang soleh, para habaib, cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang di dunia pernah duduk bersama orang-orang alim, maka sama saja mereka pernah duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang di dunia pernah duduk denganku, maka kelak di akhirat akan aku kumpulkan mereka bersamaku di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahwasanya dulu zamannya yang mengarang Maulid Syimtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau orang alim, orang soleh, zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Beliau ziarah ke makam Asy-Syaikh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Kita tahu Asy-Syaikh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi adalah orang soleh, aulia. Beliau mendapat julukan dari para ulama, Tajul A'immatul Arifin, mahkota dari para ahli ma'rifat, Ghutwatul Muhaqqiqin, pedoman dari para ahli hakikat, Asy-Syaikh Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Asy-Syaikh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akhirnya apa? Al-Habib Ali Al-Habsyi ziarah ke makam Asy-Syaikh Faqih Muqaddam. Tetapi ketika beliau ziarah tidak merasakan adanya ruh para aulia, tidak merasakan adanya ruh Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akhirnya apa? Beliau pulang lagi ke Indonesia. Seminggu kemudian Al-Habib Ali Al-Habsyi baru ziarah kembali ke makam Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Baru setelah itu beliau merasakan adanya ruh para aulia, merasakan ruh Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau tanya kepada Syekh Faqih Muqaddam, ya Syekh Faqih Muqaddam, seminggu yang lalu aku ziarah ke makammu, tetapi aku tidak merasakan adanya ruhmu, tidak merasakan adanya ruh para aulia yang ada di sini. Tak jawab Syekh Faqih Muqaddam, oh iya, seminggu yang lalu aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk datang ke Pulau Jawa untuk mensolati jenazahnya seorang pedagang, saudara-saudara. Kalian tahu amal apa yang dapat menyebabkan seorang pedagang tadi sampai disolati oleh Sahibul Karomah Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Ternyata pedagang tadi sering duduk dalam majelis-majelis ilmu, duduk ketika ada pengajian, duduk ketika ada solawatan. Ketika ada solawatan, pedagang tadi duduk, datang sambil bawa dagangan. Ketika ada pengajian, pedagang tadi datang sambil bawa dagangan. Hal tersebut ialah mendapat pedagang tadi ketika meninggal sampai disolati oleh Sahibul Karomah Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita semua tahu keutamaan dari majelis-majelis ilmu adalah majelis turunnya rahmat, majelis turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana adik-adik kita, anak-anak kecil kita bisa membaca alif, ba, ta, mengenal Allah, mengenal Rasul, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan siakan majelis-majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, datanglah. Ketika ada majelis taklim, datanglah. Jangan lupa para kiai yang ada dalam pondok pesantren. Mereka adalah orang-orang ikhlas
yang mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan lupakan majelis ilmu, majelis ulama. Karena tadi hadis yang ketiga, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia pernah duduk denganku, maka kelak di akhirat akan aku dudukkan mereka bersamaku di hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.